Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi "Kumasuki Gerbangnya". Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Dia hilangkanku, Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Dia hilangkanku, Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Dia hilangkanku, Dia hilangkanku, ku bersuka sebab Dia hilangkanku. Bersuka sebab Dia hilangkanku. Mari semuanya tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau beri dari tadi pagi sampai sekarang ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Mari dengan lebih semangat kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak hanya berarti di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya boleh duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan bernyanyi Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Shalom anak-anak Miss semuanya, Papa dan Mama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, siapkanlah kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan melakukannya. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.
Teman-teman, firman Tuhan kita tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Mari kita membukanya. Saya akan membacakannya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan sesuatu yang baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita minggu ini sekarang adalah beginilah sorga. Beginilah sorga. Adik-adik, kalau ditanya, kita sudah pasti nggak masuk surga? Surga adalah kerajaan Allah. Artinya, bisa kita rasakan di bumi ini. Doa Bapa kami mengatakan, "Datanglah kerajaanmu." Artinya apa? Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera bisa kita rasakan dan bisa kita hadirkan di tengah-tengah bumi ini. Tapi adik-adik, Wahyu yang kita sama-sama baca tadi menyatakan bahwa surga setelah kematian. Nah, mari kita perhatikan adik-adik ilustrasi jembatan. Gambar pertama, kalau kita perhatikan manusia yang hidup di dunia ini, manusia dan dunia ini akan binasa. Tetapi Allah yang maha suci, yang maha adil, di dalamnya ada kekekalan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, manusia terpisah dari Allah. Kenapa bisa manusia terpisah dari Allah? Nah, kita perhatikan bahwa dosalah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Sekarang mari kita perhatikan
Gambar yang kedua, manusia selalu berusaha bagaimana bisa dia menuju kekekalan, menuju sorga, menuju Allah yang kudus, yang mulia. Tetapi tidak bisa, karena manusia selalu berbuat dosa. Bahkan upah dosa adalah maut, kematian kekal, neraka. Manusia berusaha berbuat kebaikan, kesalehan, rajin berdoa, rajin beribadah, memuji Tuhan, tetapi tidak bisa menuju kekekalan, tidak bisa menuju sorga, tidak bisa bertemu dengan Allah. Sampai membuat manusia itu sangat kecewa, berpikir, bagaimana aku bisa masuk ke sorga, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Gambar ketiga, mari kita perhatikan. Di gambar ketiga ini kita perhatikan bahwa hanya ada satu jalan menuju kekekalan, satu jalan menuju sorga. Siapakah dia? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi jembatan menuju sorga, menuju hidup kekal. Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia, membuat manusia bisa masuk sorga lewat Yesus Kristus. Mari kita perhatikan gambar keempat. Adik-adik, Yesus yang sudah mati dan bangkit, kalau kita tidak mempercayainya, kita tidak akan bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga adalah dengan iman, percaya kita kepada Yesus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang akhirnya menganugerahkan kita kehidupan yang kekal, sorga itu. Nah, dengan kita dianugerahkan hidup yang kekal, sorga itu, perbuatan baik kita, semua yang baik yang kita lakukan adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan supaya kita masuk surga. Adik-adik semuanya, surga adalah tempat yang sempurna. Surga adalah tempat yang paling menyenangkan. Di sana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi dosa sama sekali. Adik-adik, surga adalah tempat yang kita belum tahu di mana Allah akan buat. Kita yang berdosa ini tidak akan pernah sekalipun tidak berbuat dosa. Tetapi Tuhan menyempurnakan kita, membersihkan kita. Tuhan yang membawa kita masuk dalam kerajaan sorga.
Jadi adik-adik, Miss Susan dan kita semuanya, mari sama-sama hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan kita hidup yang kekal. Sorga, tempat kita yang kekal, karena dunia ini, hidup kita yang sekarang ini, semuanya akan binasa. Tetapi di dalam Tuhan, sorga adalah tempat yang kita inginkan, tempat kita yang kekal. Mari kita sama-sama bersyukur, hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah menganugerahkan kita kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa hidup yang kekal itu, sorga, Tuhan karuniakan bagi kami yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hidup kami, hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sampai akhir hidup kami, Tuhan berkenan akan hidup kami, bersama-sama kami dengan Tuhan di sorga, tempat yang begitu menyenangkan, sorga kekekalan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan, beri syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, damai sejahteranya akan hidupmu, hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
teman-teman, saya hari ini akan menyampaikan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 dan inilah isi firman-Nya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. Bye. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di